Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku yang aku cintai karena Allah. Ketika pasukan Islam berhadapan dengan tentara Romawi, maka satu di antara tantangan yang dihadapi ketika itu, siapa di antara prajurit yang mampu membuka pintu gerbangnya benteng Romawi. Maka panglima yang ketika itu bernama Maslamah bin Abdul Malik menawarkan hal itu kepada bala tentaranya. Seraya mengatakan, siapa di antara Anda yang bisa membuka benteng atau membuka pintu benteng Romawi ini, maka insya Allah ia akan masuk ke dalam surga. Dan apabila dia hidup setelah peperangan ini, maka seluruh tanah yang ada di belakang benteng ini adalah menjadi miliknya. Setelah dia menatap bala tentaranya, satu di antara mereka maju ke depan dengan memakai pembalut muka yang tidak diketahui siapa orangnya. Kemudian dia mengatakan, ya panglima perangku, insya Allah saya yang akan membukanya. Berselang waktu, maka laki-laki itu pun maju. Kemudian dia berusaha membukanya sekuat mungkin. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, benteng Romawi yang telah dikepung beberapa waktu lamanya, akhirnya terbuka dengan izin Allah juga. Setelah terbuka, maka ketika itu Maslamah berkata kepada prajuritnya, siapa yang telah membuka pintu tadi? Datangi saya. Tapi setelah beberapa hari tidak seorang pun yang datang. Kemudian Maslamah kembali mengatakan, demi Allah, kapanpun dia akan datang, maka saya akan terbuka diri saya untuk menyampaikan dan memenuhi janji saya. Satu malam, di malam yang gelap ketika orang sudah tertidur, orang datang, ada seseorang yang datang ke kemahnya Maslamah. Seraya Maslamah mengatakan, apakah engkau laki-laki yang membuka benteng kemarin? Dia mengatakan iya. Tapi sebelum saya mengaturkan dan memberitahu siapa saya, ada 3 syarat yang engkau perlu penuhi. Maslamah mengatakan, kalau memang itu yang menjadi ketentuannya, saya akan penuhi. Satu, dia katakan syaratnya, engkau tidak boleh memberitahukan namaku kepada orang layak. Yang kedua, dia katakan, engkau tidak boleh memberikanku penghargaan apapun. Yang ketiga, dia katakan, engkau tidak boleh mengistimewakanku di antara begitu banyak bala tentara yang lain. Maslamah ketika itu terdiam. Kemudian dia hanya tertunduk. Kemudian akhirnya dia peluk laki-laki itu. Seraya berkata, ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang seperti ini. Saudaraku yang berbahagia, apa yang ingin kita tunjukkan dalam peristiwa ini? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang berbuat karena Allah, berkeinginan agar seluruh amalnya tidak terlihat oleh manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zillah illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang kata Rasulullah, yang mereka mendapatkan perlindungan pada saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu hadis itu mengatakan, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha. Seorang laki-laki atau seseorang yang mereka bersedekah, kemudian mereka menyembunyikan sedekahnya. Saudaraku yang berbahagia, itulah sesungguhnya di antara indikator orang-orang beriman. Mereka senantiasa menyembunyikan amal-amal solehnya. Walaupun itu sesuatu yang berat bagi hari ini. Anda punya handphone, kita punya gadget, yang hampir setiap saat kita akan memperlihatkan perbuatan amal apapun yang kita lakukan. Mulai yang sifatnya berbuka puasa yang kecil, sampai urusan qiyamul lail pula akan dimasukkan ke dalam media sosial. Tentunya dengan niat yang berbeda. Para ulama tidak menafikan, ketika Anda bersedekah, ketika Anda beramal, kemudian Anda melihatkannya kepada orang lain, dengan harapan memotivasi orang lain untuk beribadah seperti Anda, maka itu diperbolehkan.
Bahkan maaf, kadang-kadang kita bersedekah ada diperlihatkan bukan ingin riya, tapi agar amal kita dicontoh oleh orang lain. Bukankah Nabi juga mengajarkan barang siapa yang mengajarkan seseorang dengan satu kebaikan, kemudian orang yang diajarkan melakukannya, maka orang yang mengajarkannya mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Tapi saudaraku, orang yang menyembunyikan amal solehnya tetap jauh lebih baik di antara orang yang menampakkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu hub'un min amal salih falyamal." Barang siapa yang, kata Rasulullah, bisa menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Ada beberapa hal yang kita ketahui keutamaan menyembunyikan amal soleh. Satu, orang menyembunyikan amal soleh jauh dari riya dan sum'ah. Yang kedua, orang yang menyembunyikan amal solehnya akan terjauh dari ujub. Dan yang ketiga, orang yang melakukan amal soleh secara sembunyi-sembunyi, pahalanya lebih besar daripada orang yang melihatkan. Mau Anda lihatkan atau tidak, pesan kita hari ini, mudah-mudahan tidak merubah niat kita. Karena kita beribadah, kita melakukan amal soleh, bukan ingin mendapatkan ujian, sanjungan dari manusia. Tapi yang kita inginkan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang kita harapkan di akhirat bukan berapa banyak like manusia, tetapi yang kita inginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna bagi kami dan bermanfaat bagi antum seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.